Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di vlog Bengkel Ini Musik, bengkelnya para musisi bersama saya Ivan Kaming Liar dan partner saya seperti biasa. Dan di trap. Assalamualaikum teman-teman. Oke, di episode kali ini kita akan coba membahas mungkin salah satunya scan gerang di Bandung seperti apa. Dan kebetulan di sini juga sudah ada mungkin salah satu pionir band grunge di Indonesia, khususnya di Bandung, Kang Eski sebagai gitaris Cupu Manik. Halo, selamat. Hai. Ya mungkin untuk pertama kali ini mungkin Kang Eski selama pandemi ini mungkin gimana nih pergerakan dari musisi itu sendiri? Dari musisi atau dari Cupu Maniknya nih? Dari Cupu Maniknya. Dulu aja ya. Cupu Manik dulu ya. Iya. Oke, selama pandemi ini di awal pandemi sih kita tiarap ya. Cupu Manik tiarap dulu gitu. Berarti terakhir manggung bulan Kalau ngomongin manggung, kita terakhir bangun bulan Januari. Bulan Januari itu di acara konser 3 sisi, itu konsernya Cupu Manik, konsernya All Atlas sama Nekura. Kita bikin konser bersama namanya konser 3 sisi. Dan setelah itu kita merencanakan untuk bikin konser berikutnya itu konser akustik di tahun 2020. Tapi ternyata dihadapi sama pandemi. Ya. Semuanya buyar. Semuanya buyar berantakan segala sektor Kang ya. Hampir segala sektor kayak gitu. Nah kalau untuk mungkin Cupu Manik ini sendiri Kang, kita coba bahas dulu mungkin historinya dari dulu lahirnya Cupu Manik itu kira-kira tahun berapa? Aduh, malu lagi sebetulnya. Lahirnya Cupu Manik itu sendiri, Van. Cupu Manik itu lahir di kampus Unisba. salah satu kampus di Unisba. Karena kita emang satu kampus. Awalnya sih yang founding father-nya Cupu Manik itu adalah Iyak dan C. Iyak itu adalah basis, C adalah vokalisnya kan. Dulu C nggak main gitar, nggak nyanyi, dia hanya main gitar aja. Awalnya Iyak yang nyanyi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya C lah yang jadi penyanyi kayak gitu. Nah di situ karena pertemanan, oke lah saling bantu memang. Oke yuk saya bantu gitu kan. Jam sesi gitu Akhirnya tergabung lah, singkat cerita semuanya tergabung. Dulu tahun 96 nama Cupu Manik itu dideklarasikan. 96. Berarti dulu bawain lagu apa Kang? Wah dulu masih C sama Iya tuh bawain lagu kayak Bus, Pearl Jam, terus Iwan Fals ya kayak gitu lah. Pokoknya dari Seattle Sound kayak gitu. Tahu saya pernah ini sering bawain Smashing nih. Nah itu saya di band sebelumnya. Jadi kan sebelum di Cupu Manik saya punya band juga di Koin. Ya. Namanya. Nah kita tuh terakhir di Koin tuh bawain lagu Smashing Pumpkins untuk covernya. Tapi kita juga punya lagu sendiri Lepas judulnya. The Coin. Nah karena emang satu dan hal lagi akhirnya The Coin album dan saya pun di Cupu Manik saat itu. Di Cupu Manik. Berarti sebelum masuk ke Cupu Manik di Coin dulu berarti ya? The Coin dulu. Terakhir The Coin. Dan kita pun bawain lagu sendiri dan cover lagunya Smashing Pumpkins. Kayak gitu Pak. Berarti masuk Cupu Manik sekitar tahun berapa tuh Pak? Cupu Manik dari tahun 97-an juga. 97-an. Udah ikut terlibat. Dan di situ juga masih Cupu Manik itu masih ganti-ganti personil. Masih belum fix sebagai band yang akan ngeband bener gitu saat itu. Masih ya bisa dikatakan band kuliahan lah ya. Maksudnya hanya ya udahlah having fun aja gitu. Belum. Cuman di situ saya ngobrol dengan C, kita nih harus menuju ke hal yang lebih serius gitu. Sampai kapan kita bawain lagu orang? Karena buat saya ketika kita dapat applause dengan membawakan lagu orang, ya buat saya sih masih ternyata saat itu biasa aja gitu, nggak ada perasaan yang gimana gitu. Nah di situ kalau nggak salah tuh yang saya ingat tuh 17 Agustus, saya lupa tahunnya sekitar 98 gitu. Udahlah dari sekarang kita bikin lagu sendiri aja. Karya sendiri. Udah. Karena mau bagaimanapun ketika kita mendapatkan apresiasi dengan lagu sendiri, walaupun hanya dari satu orang atau dua orang, itu buat saya pribadi sih luar biasa. Betul. Nah untuk ini kayaknya album nih, nerangin album gimana Kang? Cupu Manik nih.
album. Dari pertama tahun berapa gitu kan? Album pertama Oh enggak, tahun berapa gitu kalau ceritanya? mau bicara album jauh sebenarnya dari awal Cukup Manik berdiri ya. Cuma kalau Cukup Manik sendiri, Cukup Manik udah bikin lagu dari tahun 90 juga. Oh, udah bikin. Udah punya lagu. Single apa gimana kan? Lagu aja, lagu Kuyup saat itu Oh, iya. Tapi itu berarti Kang Eki udah masuk ke Cukup Manik apa? Kuyup belum. Kuyup belum. Kuyup belum. Oh, iya. Nah, ketika Aib di situ udah mulai agak terlibat. Udah mulai terlibat di Aib itu dan sempat masuk ke indie chart itu ada radio Bandung kayak gitu. Ya itu pun masih ya gitu aja lah, masih belum bener-bener serius gitu. Nah, ketika Maharencana itu Maharencana ya. saya lupa tahunnya tapi kita mulai dilirik oleh sebuah label nasional karena lagu Maharencana. Singkat cerita aja ya. Ya. Awalnya karena si Cukup Manik pernah ngirim kaset di Ripple Magazine, dulu ada Ripple, majalah indie juga. Di situ Aquarius ngedenger kalau ada band nih bawain lagu Maharencana. Iya. Kayak gitu. Akhirnya dihubungilah kita dan berbagai macam negosiasi. Ya kita akhirnya sign kontrak dengan Aquarius. Oh, Aquarius berarti ya. Aquarius itu tahun 2003. 2003 ya. Pops Aquarius di situ. Jadi Pops itu divisi intinya, divisi apa yang untuk band-band rocknya si Aquarius. Iya. Kayak gitu. Dari situlah kita mulai. Terus kalau ini kan setelah itu gitu ya, album-album yang lainnya gitu ceritanya nih, pengen tahu nih Kang. Album yang lainnya itu album kedua Berarti Album langsung. kedua. Setelah itu kan album pertama tuh 2003 kita proses, 2005 kita rilis album pertama. Nah setelah itu kita lama tuh nggak bikin lagu dari tahun 2008 lama sampai akhirnya sekitaran 2009-2010 kita rilis single Geran Harga Mati. Geran Harga Mati. Dulunya belum di albumnya berarti Kang yang Belum. Geran Harga Mati itu. Belum masuk album. Masih single yang kita bikin. Dari situ baru kita bikin album sekitar tahun 2014 tuh album yang menggugat. 9 tahun. Album kemudian. menggugat ya. Album menggugat. Ada 8 lagu kalau nggak salah Kang. Di album menggugat terdiri dari 8 lagu. Ya lumayan. Itu kan kita udah beda kota tuh. Iya. Prosesnya kita udah pada menikah. Akhirnya kita tinggal di kotanya yang berbeda. Ya dari zaman dulu sebelum album menggugat itu jadi kita udah terbiasa kirim-kirim data gitu melalui email. Jadi recordingnya jauh, jarak jauh. Masing-masing dulu. Misalkan drum dulu, Doni, atau misalkan mereka latihan dulu, teman-teman di Jakarta latihan, kirim saya nih ada materi, terus saya coba mateng-matengin gitu. Gimana kalau diginiin untuk bikin bagian lagunya kayak gitu. Itu bareng-bareng aja Kangnya. Sebenarnya mah bareng-bareng dibikinnya, cuman beda tempat. Iya. Tapi itu tidak menyurutkan kami untuk bikin karya ya. Betul. Yang penting mah tetap berkarya walaupun berbeda jarak kayak gitu. Kirim WAV Kangnya dulu mah. WAV-nya mana nih gitu kan? MP3 ya. Data audio lah ya. Data audio apapun ya. MP3 yang paling kecil gitu Kangnya. Dan sampai sekarang kita begitu. Wah benar. Nah, perlu ditiru teman-teman tuh. Jadi jarak jauh, cinta jarak jauh. Band jarak jauh maksudnya teman-teman bisa berkarya gitu Kangnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu albumnya tadi. Tapi paling flashback ke belakang sih Kang, sebelum masuk industri mungkin ya, boleh dikatakan industri kan. Yang saya tahu juga bahwa Cukup Manik emang mungkin tahun 90-an era-eranya mungkin alternatif mungkin ya. Dan saya tahu Geran itu sendiri ya salah satunya Cukup Manik gitu. Apakah emang dari pertama memutuskan bahwa saya Geran atau gimana gitu? Oh, kalau berbicara ke Cukup Manik saat itu belum memutuskan band Grunge, tapi kalau saya pribadi nih ngomongin pribadi, saya emang dari dulu suka dengan genre Seattle Sound itu. Seattle Sound. Dan Grunge buat saya tuh bahasa yang keren gitu saat itu. Terlepas dari musiknya seperti apapun, sampai kucing hutan saya pun saya kasih nama Grunge. Si Grunge. Emang saya ke hutan tuh, ke gunung, mau kucing hutan, dibawa ke rumah nenek. Buat saya katanya, karena emang saya pengen kucing hutan, gitu kan, saya kasih nama si Grunge. Gitu. Saking saya emang suka dengan musik Grunge, saya nyebutnya Grunge gitu kan. Lebih enak aja gitu, di Indonesia. Lebih Sunda kan ya, gerang, Grunge. Tapi teman-teman barangkali ini ya, sama saya nggak tahu apa sih Kang
grunge itu grunge itu apa Kang? Gitu. Menurut Grunge. Kang Eski ini. Ya identiknya kan waktu dulu saya SMP kan SMP grunge ya identiknya mungkin Nirvana ya mungkin main urakan banting-banting gitar gitu. Grunge itu sendiri mungkin ya setiap orang bisa berpandangan beda mungkin ya, Boleh. tentang masalah grunge itu sendiri. Malahan kalau nggak salah Kurt Cobain sendiri kan tidak mengputuskan bahwa saya band grunge kan. Pertamanya kalau nggak salah gitu. Ya. Seperti Tidak itu. mendeklarkan mereka band grunge. Iya. Yang saya tahu nih ya, yang saya tahu dari pengetahuan saya, grunge itu apa sih, penamaan dari sebuah media di Amerika. Entah media. kenapa mereka akhirnya menyebutkan ini band grunge nih si Nirvana. Karena kalau saya sendiri pribadi, saya sih tidak terlalu nyimak Nirvana. Saya cuman bawain Smell Like Teen Spirit saat itu, saat lulusan SMP itu pun bawain Smell Like Teen Spirit dan terinspirasi dengan gaya-gayanya si Nirvana saat itu, banting gitar lah gitu, dan emang kami pun melakukan itu. Ya vandalismenya Kang ya. Waktu perpisahan SMP itu saya udah maksudnya coba gitu-gituan lah gitu, kayak si Cobain gitu kan, tapi pakai alat orang lagi. Ini nggak orang lalu panitia kan nggak gantian. Anu penyewaan sound Penyewaan system. sound system. Dan saat itu kan perpisahan SMP Iya. di, saya lupa di mana sih itu teh, Pangalengan ya. Pokoknya Smell Like Teen Spirit, vokalisnya si ada teman saya lah, nggak perlu saya sebutin juga. Pokoknya Smell Like Teen Spirit tapi nyanyinya growl gitu kan. Oh iya. Cuma nama drummer saya, wah seru-seruan aja itu mah SMP tuh kelas Iya. 3 lulusan. Apa Nirvana, maksudnya ngikutin Nirvana gitu, banting-banting gitar. Terus itu juga saya mikir, itu kan alat orang ya gitu lah. Tapi ya itulah, maksudnya biar anak remaja, Ya, gitu, remaja, iya. anak kecil lah SMP. Iya. Dari situ emang saya udah suka musik-musik yang berbau pemberontakan. Nah, grunge sendiri di sini buat saya sih sebuah pemberontakan aja, perlawanan. Perlawanan. Jadi tidak hanya melulu ke satu band atau satu genre aja perlawanan itu, akhirnya kalau saya pribadi sih tidak mengkerucutkan ke salah satu jenis musik gitu. Ke situ. Iya. Ternyata musik itu bisa dijadikan sebagai media untuk apa sih namanya, mengekspresikan apapun itu. Iya. Kayak gitu aja. Cuman tanpa tempo dulu saya ya untuk sebuah perlawanan aja, perlawanan istilahnya pemberontakan itu suatu hal yang menurut saya saat itu kurang tepat gitu. Betul. Situ aja. Nah, kayak sini melanjut ini ngobrol-ngobrol. Tadi ada Nirvana gitu kan. Nah, influence Kang Eski ini Wah, siapa nih, banyak kan ya? Maksudnya Banyak. ya salah satu lah, atau salah dua. Salah satu yang Ya ya. sebagainya gitu. Sebagai gitu yang buat ini dengan teman. ke influence ini tidak berhubungan dengan grunge. Iya. Jauh, gitu, sangat jauh. Saya terinfluence dengan musik keroncong. Keroncong Jauh ya? kan? Iya jauh. Ya, karena kenapa saya suka musik keroncong? Kakek saya suka ngedengerin musik-musik keroncong. Oh. Dan kebetulan kakek juga pemain musik keroncong dulunya. Terus saya terinspirasi dengan musik-musik Spanyol gitu. Spanyol ya, Spanyol. Kayak La Paloma kayak gitu. Oh. Udah gitu untuk musik kesininya saya akhirnya suka The Beatles. Betul. Gara-gara lagu Twist and Shout. Oh. Nah, gara-gara lagu itulah saya di situ saya mendeklarkan, bukannya menyatakan diri, gua pengen ngeband nih. Dari situ itu SD. Oh, SD ya? Kelas 3. Beatles. Di situ saya udah ngebentuk band dengan teman-teman, pengen bawain The Beatles, dan saya suka dengan Paul. Paul McCartney. Tadi saya pengen main bass dulu. Oh. Tadinya pengen main bass. Ya, ya. Dari situ ngomongin influence. Nah, kesini-sininya karena saya akhirnya main gitar ya. Itu hadiah ulang tahun dari papa saya dan kakek saya, dibeliin gitar gitu. Terima kasih buat almarhum kakek dan papa. Nah, beliau memberikan gitar yang akhirnya saya mencari-cari nih gitaris apa nih yang oke saat itu. Dan saya melihat ada Slash duluan malah. Oh. Slash John duluan. and Roses. Guns N' Roses yang Guns N' si Roses. Slash karena Slash buat saya sangat catchy kedengarannya. Dari situ akhirnya saya nyari-nyari lagi gitaris apa nih. Oh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Banyak lagi kayak Gary Moore, Gary kayak gitu Moore. kan. Terus saya juga ngulik-ngulik lagu mereka. Dan ternyata, gila susah ya main kayak mereka tuh. Main speed lah, main tapping lah, apa gitu. Teknik-teknik itu Teknik-teknik sampai saya harus sekolah musik, sekolah main gitar ke Vance gitu. Oh, Om Vance. Terus ke Adeni
skizofrenia untuk bluesnya. Ini Metallica ya? Dia bawain Sepultura Metallica kan? Iya. Metallica. Terus saya belajar bluesnya ke Adeni gitu kan, belajar jazz ke Vance gitu. Kayak gitu. Lengkap Kang ya. Jazz sama rock. Tapi tetap aja saya nggak jago-jago gitu. Soalnya Karena Maksudnya saya pengen main speed tuh bisa, main tapping gitu tuh bisa. Oh ternyata ya gini sih kalau saya ngeliat, saya manusia yang punya kekurangan gitu. Nah tapi bagaimana caranya kekurangan saya itu bisa memaksimalkan keinginan saya dalam berkarya. Betul. Kayak gitu. Karena kalau ngelihat satu contoh misalkan artis Jimi Hendrix gitu. Jimi Hendrix segede apa sih orangnya? Ya. Salah satu contoh misalkan strummingnya saya tuh cuma segini, tapi Jimi Hendrix cuma segini udah. Keluarnya sama gitu. Tonnya udah beda. Tonnya beda. Tonnya udah. Walaupun Jimi Hendrix segini, tapi tonnya kayak saya yang segini gitu. Ya, Wah, saya mesti kenceng. Makannya aja udah beda. Iya. Ya, Beda. jiwanya aja beda. Lalu kenapa saya harus seperti dia, seperti mereka gitu? Nggak apa-apa itu influence. Sebagai guru-guru saya, tetap saya kembalikan ke diri saya untuk menjadi diri sendiri. Ya be yourself gitu. Maksimalkan kemampuan yang emang dimiliki setiap individu itu jadi sesuatu gitu. Betul. Nah, teman-teman ya, be yourself ya. Karena nggak ada yang dinamakan kekurangan. Betul. Itu selalu dijadikan kelebihan. Kita ciptakan dengan segala macam hadiah dari Tuhan itu dengan berbagai macam kelebihan. Karena kita nggak pernah tahu potensi kita apa. Gitu aja ya. Situ kalau ngomongin influence ya. Saya bermain gitar ya seperti ini. Gitu. Keren Kang. Langsung ke ini kayaknya Kang ke gear ya, Okay. Sama gitar, semua alat-alat nih. Kang efek dulu deh gitar soalnya nanti dibawakan. Efek dulu deh. Okay. Nah, ini Kang, saya kan pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu nih susunan efek change. Kalau bahasa kerennya mah Kang change. Rantai susunan efek Stombok. Nah, kebetulan Kang Es ini Stombok nih, dari Stombok dulu berat. Jadi Kang Es ini kenapa pakai Stombok nggak pakai multi atau rak atau digital ya? Digital apa nih? Pengen tahu nih kita sama teman-teman. Saya kembali flashback dulu ya. Iya. Tahun 89 ke 90 itu saya memiliki gitar pertama saya dan gitar listrik pertama dan ampli pertama tahun 89. Sebelumnya cuma gitar akustik doang gitu kan. Nah, di ampli combo saya itu ada efek. Iya. Efek di situ kan? Iya, ada. Dan saya pakai combo gitu dari dulu. Dan ternyata efeknya itu fuzz efeknya di combo saya itu. Mungkin telinga saya udah terbiasa dengan hal itu, akhirnya ke bawah sampai sekarang. Nah, sampai akhirnya saya nyari. Nah, sekarang saya pakai rig ini gitu kan. Iya. Susunan seperti ini. Nah, kenapa saya nggak pakai digital? Saya dulu pernah pakai digital, pakai Boss ME8. Iya. Karena ada beberapa efek digital saat itu selain biayanya mahal, nggak kebeli sama saya, dan ada beberapa yang masuk tapi nggak cocok suaranya. Nah, si ME8 itu buat saya sangat mewakili kebutuhan saat itu. Karena susunannya seperti Stombok standar. Iya ya. Dia bisa dibikin satu-satu juga. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya itu pun menginspirasi saya untuk menyusun Stombok ke saat ini. Nah, ini dari dulu Kang ini. Maksudnya dari setelah itu gitu, langsung ke ini. Apa rubah-rubah Kang? Rubah-rubah. Saya sempat saya pakai ADA juga gitu kalau nggak salah. Oh, ADA itu Kang MP1. Yang MP1 itu yang saya lupa nyangkat gitu? Enggak yang Stombok. yang pedal. Yang multi juga. Oh iya. Saya lupa efeknya itu, tapi yang paling saya ingat adalah ME8. Dan sempat saya nggak punya gitar, nggak punya efek. Sempat gitu ya. Dijual atau kumaha? Hilang, ME8 hilang. Terus yang sisanya dijual. Panjang ceritanya Pokoknya saya sempat nggak punya alat musik kayak gitu untuk main gitar. Malah untuk manggung pun saya pinjam ke teman, pinjam dong mau manggung. Lama kelamaan, nah setelah masuk Aquarius sedikit nabungnya, nabung dulu. Kan. Akhirnya gitar dulu sih sebenarnya yang saya beli. Gitar dulu ya. Oke, nanti skip ya untuk masalah gitar. Siap. Nah, kembali ke masalah efek, Stombok. Kenapa susunannya seperti ini? Ini sebenarnya saya fuzz semua.
Fuzz ya, ininya yang intinya ya. Ini fuzz semua Fuzz, gitu, ya. yang saya pakai fuzz semua karena emang suara telinga saya udah terbiasa dengan audionya fuzz. Fuzz ya. Nah saat itu saya main-main ke Melodia di Jakarta, nggak niat beli, Main-main aja, main-main aja. jalan-jalan. Karena dari Aquarius kan deket, Betul. dari Aquarius sebelum rekaman, terus setelah rekaman gitu kan, main-main ke Melodia, nyoba-nyoba, dan saya nemuin ini dulu nih, Red ya. Red. Teman-teman Turbo ini Red. efeknya Kang Eski. Red. Turbo Red dari Proco. Red. Terus saya nyoba-nyobain efek ini ke Mesabugi. Saya via return saat itu. Dari return powernya ya, masuk ke power. Saya coba-cobain, ternyata cocok nih, gitu di telinga saya, Ya. pas gitu kan. Dan ternyata ini pas juga yang ngepas gitu. Betul. Ngepas di telinga dan ngepas di perasaan. Ini mah kembali ke selera ya. Iya. Betul. Kembali ke selera. Nah buat saya saat itu harga sesuai dan suara pun sesuai buat saya. Iya. Apakah sama dengan band dicocokkan kan? Enggak, selera aja. Enggak. Oh. Saya tidak mencocokkan dengan saya karena si band Anu pakai Anu, saya makanya pakai ini. Oh, enggak kayak gitu. iya. Enggak kayak gitu. Di selera pribadi kan ya. Saya ngelihat ini desainnya dulu nih. Desainnya raw gitu ya. Industrial banget gitu kan. Betul. Coba-coba deh. Udah langsung cocok. Suaranya. Saya beli. Kebetulan ada uang saat itu. Jadi emang lihat-lihat kebetulan pas lagi pegang uang lagi. Dah, cocok kan? Ya, Red, Procoret ya. Procoret dulu nih. Udah gitu saya main-main lagi ke lupa saya Mangga 2 gitu. Main-main lagi, katanya sana Ki ada alat-alat musik gitu kan. Ayo kita main-main di Jakarta karena emang saat recording dengan Aquarius saya kan tinggal di Jakarta. Ya. Ayo main-main gitu. Tahu-tahu nemuin ini DD20 Bos. Giga Delay ini nih. Giga Delay teman-teman, Bos. Ada Bos Giga Delay DD20. DD20. Nah, saya nyoba-nyoba dulu nih. Ternyata cocok nih sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena di sini di Giga Delay ini DD20 ini banyak pilihan gitu. Banyak pilihan modenya ya, Kang, ya? mode delay. Dan dia yang saya suka itu dia punya mode tap. Tap. Jadi ketika Tap delay. Tap delay ketika kita tahan di sini lama kita bisa nge-tap delaynya dan on off delaynya terpisah dengan tap. Betul. Beda dengan Bos yang sebelumnya. Yang DD3 lah Kang ya. Nah, itu kan ada tapnya juga. Yang Bos Oh, yang sebelumnya DD6, DD7 ya? yang ada tapnya lah pokoknya. Iya, saya nggak inget Iya, apa namanya. betul, Kang. Yang ada tapnya tapi dia satu pedal. Satu pedal, betul. Di situ kan agak rumit buat saya. Nah, Iya. ini terpisah antara on dan off-nya si tap. Tap ya. Jadi Dari on sini- off sama satu lagi tap ya. Tapnya. Iya. Dan tap ini untuk pemilihan mode juga. Dan ini bisa di-save Kang ya? Bisa di-save Bisa juga. di-save juga ya. Terus presetnya juga buat saya udah cukup lah gitu kan. Udah lebih dari cukup Kang ya? Kalau buat saya saat itu sampai sekarang pun cukup gitu. Iya. Dan- Delay ya. Karena kalau terus-terusan mah apa sih namanya teknologi mah ya Berkembang ya, iya. Dan kenapa saya pilih Stormbox? Saya suka dengan play ini, rat udah mah begitu, terus dia tombolnya cuma 3. Kenapa saya nggak Simple pilih? ya? Saya kenapa nggak pilih multi? Iya. Ini lebih memudahkan buat saya mah simple gitu. Simpel ya, tinggal putar-putar-putar. Cuma di sini ada tulisan gain ya, distortion, udah gitu ada filter dan volume. Filter ini apa Kang? Nah filter ini untuk pemilihan tone. Tone-nya ya. Tone. Oh, Kayak gitu. iya. Cuma iya, dia iya. kebalik. Kalau semakin ke kanan arah jarum Max jam, gitu ya? dia ngedop. Oh, dove. Malah kebalik kan? Iya. Biasanya kan kalau ke kanan lebih high gitu. High, iya. Dia ngedop. Sebaliknya dia lebih high. Udah kayak gitu. Iya. Kesini dan dari Procorat, saya punya temen Doni namanya dari Monomong nih. Oh ini nih. Monomong efek Butik ini. nih. Nah si Doni dia ngelihat saya, ini si SK ada warna dalam sound gitar kata dia. Iya. Ki cobain kita eksperimen, kita bikin Stormbox. Lu pengen kayak gimana Ki? Gue tetap sih gue udah suka ini kata gue. Basicnya fast ini Basicnya ya. fast dulu. Oke gue bikinin fast. Nah akhirnya dibikinin juga. Cuman fastnya ini juga Mark 2 ini kalau nggak salah. Mark Setelah eksperimen ketiga kali baru dapat ini. Oh iya. Asalnya Ini ada dua gini kan gimana? Ya asalnya ada beberapa efek dulu nih, percobaan-percobaan gitu kan. Custom, akhirnya dibikin sama Doni bikin kayak gini. Nah ini juga fast dua-duanya, cuman yang ini lebih high distortion lagi. Oh. Lebih high distortion.
Tapi tetap saya masih pakainya yang ini. Terpisah Kang ini berarti ya? Terpisah ya. Makanya dibedain putih sama biru. Terus saya bikin gambar kartun ini, dan sini ada logo saya juga. Oh. Ini yang bikinin Doni nih. Doni ya, Kang Doni ya. Terus Doni akhirnya bikinin switch di sini. Nah, untuk apa Kang itu? Nah ini switch ini buat bikin lebih gemuk lagi. Fat gitu ya, iya fat. Nah gitu. Jadi saya mah tetap aja pakai double fuzz gitu. Betul. Saat misalkan ngelitin cuma ini doang, ketika ngelit saya nyalain ini atau tergantung lah disesuaikan. Oke nih kita lanjut ke Pacer ya. Pacer Kang. Nah kenapa saya akhirnya beli Pacer? Nah saya pun beli Pacer ini beda tempat nih. Beda lokasi lagi, saya dapetin di sebuah toko di Bandung ya. Di Bandung. Sebuah toko di Bandung, dan ini kebetulan bikinan tahun 91. Saya dapatnya sekitar tahun 2005. 2005. Tapi tahun bikinan 91 masih made in USA. Kenapa saya suka Pacer? Karena saya suka Billy Corgan. Billy Corgan dari Smashing Pumpkins. Nah, dia setiap main lead dari dulu dia selalu pakai Pacer, dan saya pun suka Pacer dari dulu. Ternyata saya suka. Nah, dari situ saya terinspirasi oleh Billy Corgan, dan emang Pacer cukup berguna buat saya gitu. Ini kebenaran mereknya DOD Kang ya? Betul, mereknya DOD. DOD ya, pas nanti harus di tag juga ke DOD nih. Siap Kang, DOD bos, Brokoret. Dan ini Kang ya. Ngomong. Nah, yang terakhir saya beli nih tuner. Chromatic tuner ya. Chromatic tuner dari Boss. TU3 teman-teman. TU3 ya, saya pakainya. Ini tuner bagian yang sangat penting dalam bermain gitar. Sangat penting. Karena kalau main gitar soundnya udah edan-edanan, tapi tuningnya fals. Sudah. Maksudnya bisa kita ngandelin telinga doang, tapi ketika show, ya kita harus punya ukuran gitu, meteran yang bisa ngukur ini tuningnya udah benar atau enggak. Dan saya setting ke mall. Saya nggak main gitar standar. Oh, beda tuningan. Saya main gitar mall gitu, turun setengah. Jadi kalau kata bahasa sekolahannya mah E flat. E flat ya. E flat gitu, dan saya main drop D. Itu di Cukup Manik sama berarti Kangnya semuanya berarti? Rata-rata saya karena dari dulu saya udah main tuning band dulu ya. Dari band sebelumnya saya udah main tuning drop gitu. Dan dengan E flat gitu, main mall ya. Nggak tahu kenapa saya mainin suka aja dengan kayak gitu. Kenapa suka gitu? Ya ternyata range frekuensi audionya pun yang keluar pun beda gitu. Dibanding ketika kita main standar. Buat saya, buat saya. Kan perbedaannya sama standar frekuensinya berapa? Setengah sih. Nah kalau hitungannya saya nggak tahu. Turun setengah berarti ya? Turun setengah aja. Oh turun setengah. Standar turun setengah. Cuman kalau range frekuensinya saya nggak bisa ngitung. Itu harus ada alat ukurnya. Iya. Tapi tapi kalau dari audio, nuansa audio, saya merasakan agak sedikit lebih dark aja. Dark ya. Ya, di situ. Kalau misalnya Jimi Hendrix juga turun setengah Kang ya? Kalau dulu ngulik-ngulik kan kita Jimi Hendrix, saya nggak ngulik-ngulik detail sih, saya nguliknya dari standar yang zaman dulu mah. Saya kan udah jarang ngulik lagu orang lagi tuh. Oh, udah lama ya. Sangat jarang gitu. Karena ya itu keterbatasan saya tuh ya. Dulu mah kan ngulik pakai kaset kita rusak kasetnya gitu. Ini kaset pilotnya kan kayak gitulah. Ya makanya dari kekurangan saya itu saya coba maksimalin dari apa yang saya ada, pemberian Tuhan itu. Terus saya harus berbicara, harus bisa ngomong cukup nih buat saya, maksimalin aja dulu dari yang ada. Karena ini pun semua belum keulik bener buat saya. Saya belum eksperimen dengan ampli apa, dengan gitar apa, kayak gitu. Itu kalau dari Stompbox, saudara-saudara. Dan satu lagi di sini nih. Ini Stompbox Kang? Ini Stompbox jiwa nih. Stompbox Rawas. Iya. Stompbox Rawas nih. Ini salah satu jualan. Saya kebetulan baru buka toko jualan tembakau. Ini dari produk Paper K ya. Ada namanya ini Rawos nih. Rawos. Salah satu varian rasa. Ini buat saya Kang berarti ya? Boleh. Tapi ini bekal saya dong. Oh, iya Kang. Lagi. Gak apa-apa. Sebatang aja. Boleh. Ini tembakau rasa dari Paper K ya. Dari Rawos, dan lumayan nih buat saya di kala pandemi ini sangat
sangat membantu gitu ya, dengan melonjaknya harga-harga rokok gitu. Dan rasanya pun boleh coba main ke toko saya. Nah, di mana tuh kan? Marga Cinta nomor 421 Nah, itu Buah Batu teman-teman. Bandung. Marga Cinta 421 Bandung. Instagramnya cek aja. Halte Bako _Marga Cinta. Nah, situ ya. Main. Oke. Maaf nih jadi promo nih. Terus kan gitu mah bebas. Bebas Kang. Oke. Jir udah. Gitar dulu ya. Gitar dulu ya. Oke, gitu. Gitar. Oh boleh Kang, saya pegang gitarnya. Oh, boleh, Ya boleh. teman-teman ini. Nah, saya matiin dulu mendingan Pak ya. Iya Kang. Boleh. Nah ini Nah. teman-teman gitar Kang Eski. Cabut aja. Oke. Ini kita apa ya? Kang Eski. Nah ini Kang. Misalnya ini Kang. Teman-teman pengen tahu nih, Akang pakai gitar apa, tahun Oke. berapa? Ini Gitu gitar. Kang. Gitar ini saya beli saat saya sign sama Aquarius ya. Jadi kan punya uang tuh. Nah, Ya, ya kontrak ya. Kontrak. Sign dengan label. Dan ini dibeli tahun 2003. 2003. Tahun 2003 sebelum saya menikah nih. Saya beli gitar dulu. Terus sebelum menikah nih. Trik. Beli alat dulu. Jangan buka pola ya. Maaf, Kang ya. Trik. Bukan maksud Kang. Ya, trik emang benar. Karena saya pikir setelah menikah mah kayaknya bukan hal yang mudah juga untuk Iya. di-rig. Banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Nah, jadi saya beli ini gitar. Ini juga nggak sengaja. Dia sama main ke toko musik gitu ya. Main ke toko musik. Terus saya Ini di Bandung Kang. di Bandung. Saya dapat di Bandung nih. Di Bandung. Saya dapat di Bandung. Saya belum ngomong ke merek dulu ya. Iya. Biasa kawan ya. Kita main-main. Saya main-main ke toko musik, nyoba-nyoba gitar. Banyak gitar saya cobain yang bermerek. Terus ada gitar ini yang lolos dari pandangan saya. Gitar apa nih saya cobain? Breng. Saya cobain nggak pakai ampli, nggak cuma main gini. Langsung aja Kang ya. Heeh. Terus pas saya mainin, kok feel-nya beda gitu. Kok rasanya beda nih gitar Cocok nih. mungkin Kang ya. Kok beda gitu. Belum bawa duit tuh saat itu. Nah, emang nggak sengaja beli. Jalan-jalan ya. Niat beli, jalan-jalan aja udah. Udah saya coba-cobain. Enak ya. Udah. Oke, saya simpan lagi tuh. Udah balik gitu kan. Pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, mandi lah, makan gitu. Pas mandi inget dia. Nggak bisa tidur. Pas makan inget dia. Iya betul Kang. Kepikiran terus nanti. Pas tidur juga kepikiran dia gitu kan. Betul Kang. Ini ada apa nih dengan gitar ini gitu. Udah deh, besoknya saya balik lagi bawa uang. Udah niat tuh Kang ya beli ya. Ini belum dibeli nih Iya, gitu kan. udah mau dibeli. Udah saya beli ini gitar. Terus saya minta ke si masnya, Mas ada yang barunya nggak? Yang dipajang dong. Pas saya lihat yang barunya, beda Beda ya Kang ya rasanya ya. rasanya beda. Terus Feel. emang materialnya juga beda. Beda Kang ya. Materialnya beda. Yang ini katakanlah display Kang ya. Ceritanya ya. Serinya G250P, Iya, serinya G250P betul. sama dengan yang baru G250P. Di kardus ya, misalnya Masih di kardus. di baru lah. Tapi materialnya beda. Nah, itu Kang Beda bener. banget materialnya. Dari mulai kayunya, terus si naiknya, terus di naik nutnya ini, Iya. terus dayanya kok beda. Terus coba juga, nggak Feelnya lain kan? beda. Nggak boleh saya yang baru. Jadinya yang display Jadinya ya. display. Wah, bener ya teman-teman. Pengalaman loh. Ada display kayak gitu. Karena kayak ada chemistry gitu. Betul. di gitar. Dan di sini ternyata dia punya kelebihannya adalah dia punya bridge-nya Fishman. Fishman Kang ya. Fishman. Ini piezo ternyata. Oh. Ya, Sound jadi- akustik itu Kang ya Jadi piezo. sama akustik gitar ini. Teman-teman ya, elektrik akustik berarti. Dan udah gitu bodinya buat saya sih cukup nggak terlalu besar juga sesuai dengan badan saya gitu. Sesuai Kang ya. Dan gitu di belakangnya nih kan dia bolt on nih Iya, antara neck sama body. Terus dia cuttingnya begini. cutway-nya enak Kang ya. Cuttingnya ini jadi main ke dalam. belakang tuh nggak keganggu kayak gitu. Ya menurut saya sih buat saya saat itu cukup nih buat kebutuhan saya. Betul. Situ seiring waktu berjalan ini akhirnya saya matiin Piezonya. piezonya, Di off. saya ganti dengan saya pasang di sini sustain. Ini pun Sustainnya. sustainnya juga bikinan
bikinan dari orang Bandung sendiri gitu. Bikinan lokal ya Kang ya. Lokal. Ya. Karena saya pikir sustain tuh harganya cukup mahal ya. Iya, lumayan. Ini kan saya maksimalin dari orang yang emang bisa elektronik, dia orang bikin yuk sustain. Ini pun masih eksperimen sebenarnya. Ini masih belum maksimal. Karena saya pengen munculin suara otentik gitarnya aja. Iya. Bukan feedbacker. Betul. Iya. Nah, saya nggak suka dengan kalau feedbacker, karena saya bisa mainin ketemuan sama ampli ya. sama ampli. Iya. Tapi ini masih eksperimen, jadi belum bisa saya pamerin saat ini nih. Nah, di sini kenapa saya pasang switch di sini? Jadi ketika saya mainin switch ini yang 5-way ini hanya jadi 3-way. Oh. Ketika ini diangkat, Iya. pickup ini disatuin sama ini. Ketika saya main di sini ini jadi humbucker. Oh, jadi humbucker ya. Nah. Posisi depan ya. Tapi dari 2 pickup single. Nah, di sini tetap humbucker standar. Nah, di sini ada humbucker dan humbucker ini disatuin. Oh. Ketika saya pindahin ke sini. Jatuhnya 3-way Kang ya. Jadi 3-way. Tapi kalau ketika saya pindahin lagi ke sini, Bawah. ke bawah lagi jadi 5-way. Normal, iya. Dan di sini tuh saya bikin emang udah standarnya dari gitar ini tuh ada tab Coil, single coil kayak gitu. Ya untuk saat ini sih mencukupi kebutuhan saya gitu dalam bermain gitar. Kayak gitu. Cocok Kang ya, udah dapat chemistry-nya ya gitar ini ya. Chemistry-nya. Gitu. Dan kalau perlu ngomongin mereknya nih, Boleh Kang. Boleh. Boleh Kang, merek Saya ini sama nggak tipenya Kang. saya nggak pakai gitar yang mahal ya. Karena buat saya sih mahal bukan jaminan suara bagus buat saya. Iya. Ya. Nah, itu Kang. Nah, karena saya melihatnya juga dari materialnya, ini material buat saya sih cukup bagus dan beratnya juga sesuai dengan kebutuhan badan saya gitu. Dan saya nemuin ini merek Chord nih, ini Chord nih. Dicatat lagi berarti Chord nih harus sebisa mungkin saya pengen banget di endorse sama dia sama Chord. Nanti di tag chordnya. Tipenya yang tadi itu Kang ya, G. Tipenya G250P. Nah, itu teman-teman. Ini saya beli tahun 2003. Ya lumayan lah, kayunya udah cukup Mateng. Jadi ya kayak. Dan gitar ini selalu saya pakai buat show dan buat recording. Saya masih ada gitar cadangan gitu ya dengan merek terkenal, dan itu hanya jadiin cadangan buat saya. Si merek-merek terkenal itu. Inilah ya. Nah, merek-merek yang katanya udah wow gitu. Iya. Buat saya sih saat itu jadiin cadangan. Sampai sekarang sih jadiin cadangan. Ya saya pakainya ini buat show. Gitar inilah ya dukun. Saya masih ini maksudnya semacam pasangan gitu. Pasangan lah ya. Pasangan kalau main gitu. Ya sesuai kebutuhan lagi, semuanya kembali ke kebutuhan. Ya. Dan maksimalin dari apa yang dimiliki aja gitu aja. Nah, itu buat teman ya. Maksimalin aja dari apa yang dimiliki. Gali aja potensi diri yang ada di dirinya gitu yang dikasih oleh Tuhan, itu kayaknya sih lebih berarti gitu buat saya mah. Betul. Dibanding kita hantem gitu, ini nggak cocok, gitar ini nggak cocok, ini nggak cocok. Lumayan juga tuh Kang. Budgetnya jual beli ya, kalau uangnya unlimited mah mangga wae gitu. Iya betul. Gitu kan. Tapi kan kalau saya kan berbicara dengan kondisi yang sangat tidak mumpuni untuk, tapi ya masa saya harus berhenti dalam berkarya, Betul. masa saya harus berhenti dalam bermusik. Udah aja maksimalin potensinya, bikin karya aja yang bagus dari apa yang dimiliki, situ aja sih. Maksimalin yang ada ya. Maksimalin Itu intinya ya. Intinya ke situ. Itu. Maksimalkan aja yang ada ya. Dan jangan buat orang tua bersedih harus beliin ampli yang nggak kamu pakai. Nah, itu teman-teman itu. Cari duit sendiri yang banyak, beli sendiri nanti. Bikin karya dulu Pak. Bikin karya dulu ya. Bikin karya yang enakeun mah heula lah. Menurut telinga sendiri aja dulu. Di situ. Yang penting mah tetap berkarya gitu. Berkarya. Oke, Jir udah, gitar udah, apalagi Kang Ivan. Musisi sekarang kayaknya Kang Ivan Di masa pandemi. Masa pandemi itu Kang. Waduh. Ini sih bukan masalah musisi doang ya. Semua sektor mungkin. Seluruh sektor, Gitu. seluruh manusia mungkin seluruh manusia. Nah, tapi untuk saya sih, untuk musisi nih ya, dan teman-teman saya yang sekitar musisi, mereka cukup terpukul ya, karena mereka nggak dapat gigs. Dengan adanya gigs pun misalkan bayarannya nggak sesuai, kayak gitu. Terus kayaknya sih gigs itu kan ngumpulin banyak orang. Ini industri ini kayaknya yang agak lambat akan kembali pulih nih sepertinya. Tapi saya harap segera pulih. Amin. Mudah-mudahan.
Dan juga ini yang memprihatinkan buat saya, ini adalah pandangan orang-orang umumnya terhadap musisi, seniman musik dan terhadap musik. Mereka masih belum menjadikan ini sebagai disiplin ilmu. Jadi stratanya, kastanya itu belum kelihatan bisa bersaing dengan mereka-mereka yang lulusan S1, insinyur atau dokter atau apapun gitu. Padahal masih sama-sama disiplin ilmu juga. Ini ada sekolahnya loh musik. Ya, Bikin kayak ginian tuh ada sekolahnya. betul. Engineering itu ada sekolahnya dan biayanya nggak murah. Dan musik itu punya bahasa sendiri gitu. Ini adalah disiplin ilmu. Kita nggak berbeda dengan dokter, insinyur, hukum atau apapun, sama-sama. Harusnya kita punya tempat dimanapun. Ya, karena emang disiplin ilmu kan. Iya, Ya. sama ya. Kalau musik ini udah jadi disiplin ilmu, pekerjaan akan selalu ada. Betul. Tidak masalah dengan urusan pandemi ini, tetap aja pekerjaan ada. Arsitek tetap ada, dokter tetap ada pekerjaannya, apalagi hukum tetap ada pekerjaannya. So apalagi disiplin ilmu apa? Nah ini juga permasalahan yang terjadi di negara ini gitu, kesadaran dari pihak yang berkuasa menjadikan ini sebagai disiplin ilmu, menjadikan musik sebagai disiplin ilmu, bahwa seni itu adalah disiplin ilmu. Nah, itu. Ini potensi bangsa seni itu. Iya, ya. Dari zaman nenek moyang kita yang emang sangat kaya raya itu adalah kesenian di zaman Kesenian. dari Nusantara itu. Seni tradisi kamu. Ya apapun seninya, seni memasak, Ya. tari-tarian. Dan seni buat kami mah udah bukan sekedar mainan gitu, tapi ini adalah persembahan. Ini cara kami bersyukur Ya. berkesenian itu di situ. Ya ini potensi bangsa gitu. Ya. Kenapa ini nggak diangkat? Nah, itu kan. Jadinya kan musisi kayak teman-teman saya, harus dah gitu kan, yang biasanya dapat penghasilan tiap minggu jadi enggak. Iya. Kemana nih gitu kan, untuk ya yang berkuasa bagi kami ini kemana nih? Kurang dirangkul atau gimana kira-kira? Ya mereka tidak sadar bahwa ini potensi. Menurut saya tidak sadar bahwa ini adalah aset. Malah bukan yang berkuasa di sini. Maksudnya berkuasa di sini itu dalam konteks manusia ya. Ya. Mungkin si praktisinya juga tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu adalah aset. Maksudnya senimannya sendiri, musisinya sendiri bahwa ini band gue ini aset gitu. Terus kemampuan saya ini aset gitu. Iya. Nah itu mereka tidak pernah menyadari bahwa seni musik atau seni apapun Ya. itu adalah aset, Iya. sesuatu yang bernilai gitu. Betul. Ya dianggapnya masih ini ya. Ini dianggapnya hanya hiburan Hobi, aja. hobi. Hiburan aja. Beda. Hobi juga aset. Ya. Oh, hobi juga aset. Hobi ya? juga aset, bisa jadi uang. Betul, betul. Tapi kenapa hal yang kita sukai nggak kita anggap sebagai aset gitu? Dan bangsa pun tidak menilai bahwa ini aset. Maksudnya yang sekarang. Kalau leluhur kami dulu itu melihat ini tuh aset. Kayak wayang golek itu kan aset bangsa. Iya. Bayarannya nggak murah loh. Iya. Itu kesenian gitu. Kesenian tuh mahal. Bayangkan apapun profesinya di luar sana, ketika mereka nggak diberikan musik atau nggak mendengarkan musik, sok lah, atau sesuatu yang didengarkan melalui telinga, apa yang akan mereka rasakan? Mereka nggak ngedengar gemericik air, itu kan musik, audio itu, Audio. ya. Kita tidak berbicara salah benar, tapi ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan kita, bahwa ini ada nih sesuatu yang bisa didengarkan. Kenapa? Makanya kita diberi telinga. Dan secara visual juga abstrak ya, kita bisa berimajinasi dengan apa yang kita dengarkan dan kita berimajinasi dengan apa yang kita pikirkan gitu. Iya. Itu dari telinga dulu tuh, Iya. dari telinga dulu. Aset loh telinga kita tuh. Jadi karena musik ini aset ya untuk pemimpin kita, karena ya mungkin sadarilah kalau ini salah satu aset bangsa gitu. Bermusik itu, berkesenian itu salah satu aset bangsa. Gitu. Jadi ngelebar ya dari keras. Jadi mulai jadi grand, nggak apa-apa Kang. Nggak apa-apa ya. Iya, jadi ilmu kan. Ya karena gini, kalau buat saya sih berkesenian, bermusik nih ya, bukan soal masalah mengkotak-kotakan, tapi jangan terlalu mengkerucutkan lah. Bebasin aja berkarya, jadinya seperti apa. Karena saya pernah ngalamin ketika saya terlalu, harus begini begitu, nggak jadi lagu. Iya, kamu kepatok ya.
Karena kan bermusik Mengucapkan tadi ya Kang ya. karena bermusik itu tadi mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kenapa saya memilih jalur ini? Karena saya pengen ketika saya merasakan cinta, saya pengen bisa bikin lagu cinta. Iya. Ketika saya sedih, saya pengen bisa bikin lagu sedih. Ketika saya marah, saya bisa bikin lagu yang hard gitu. Jadi ya Bebaskan. udah bebas bikin musik mah. Antum wae arek gorowokan. Arek deras itu oke, antum arek sedih itu oke kan. Ada yang namanya kenapa ada grafik tuh di Ya. musik tuh. Nah, itu grafik kenapa kita sih nggak mau main grafik gitu? Ada grafik rasa juga kan. Ya. Bermusik itu main itu. Ada vibrasi. Vibrasinya ya. Maksudnya ada getaran-getaran ketika kita punya getaran misalkan happy ya kita main lagu yang happy. Ya. Boleh dong ekspresi rasa bebas dong ya. Benar. Heeh. Saya musisi, saya berseni Ekspresi. gitu kan. Musik. Berekspresikan aja, udah banyak kok. Nah, ngobrol gitu. itu tadi gitar ke grunge ke musisi kebanyakan tadi pandemi juga kan udah. Tapi gini, ini bukan akhir dari segalanya. Banyak yang bisa diperbuat oleh musisi, banyak banget. Misalkan, nih yang ngerti not balok, kenapa dia nggak bikin buku not balok tentang lagu-lagunya dia gitu? Bener nggak? Ya. Terus biar orang-orang itu bisa akhirnya mempelajari lagunya dia. Dia bisa jualan juga melalui buku. Edukasi lagi tuh, edukasi. pendidikan lagi. Tuh ya. Bayangin Balok. musik, ya musik punya bahasanya, punya huruf sendiri lagi. Bagaimana mungkin itu nggak bisa dikatakan disiplin ilmu? Iya. Ya, Itu. itu disiplin Disiplin ilmu ilmu. mahal itu. Sebuah tatanan ketika mempunyai bahasa sendiri, artinya dia ada di mana asalnya. Sebuah bangsa, Sunda contohnya, kita punya bahasa sendiri, punya huruf sendiri. Ya. Coba kita sekarang bikin huruf sendiri, bikin bahasa sendiri, bisa nggak? Sok, musik punya bahasa sendiri, Iya. punya huruf sendiri, lalu disia-siakan, tidak dianggap aset. Nah, Kang itu satu tadi not balokannya. Kan kebanyakan yang otodidak juga Kang. Kira-kira apalagi Kang? Ada option ya Kang? Option, oke. Tadi kan musisi lah ya. Musisi ya, musisi yang ngerti kayak gitu, kita bisa ngajarin bagaimana cara bermusik atau bagaimana cara menulis musik atau bagaimana atau dia bikin not balok tentang lagunya dia gitu atau tentang bikin partitur lah atau apa jualan lah ya. Iya. Satu. Kedua misalkan yang punya band bikin merchandise. Nah, Merchandise. Merchandise-nya macam-macam. Itu terserah si band. Gitu. Atau bikin pergerakan lain, manuver lain lah. Potensi apa nih yang bisa digali lagi dari diri kita? Ini kita nih manusia yang dikasih potensi banyak oleh Tuhan. Kadang kan ada orang suka ngomong gini, nah saya mah bisanya main musik aja. Iya. Itu kan yang membatasi si manusianya. Betul. Ya. Kenapa nggak gali potensi? Suka di apa? Misalkan pertanian. Pertaniannya apa dulu? Misalkan tanam tanaman gitu. Ya udah, tanam. Dari hasilnya kan apa yang kita tanam kita bisa makan dari hasilnya. Nggak perlu beli ke pasar. Jadi lagi tuh. Terus yang bisa dijual lagi selain tadi merchandising, buku gitu. Terus kayaknya sih banyak, cuma saya belum kepikiran aja nih. Oke, misalkan mau masak nih. Ternyata dia bisa masak. Dia dagang masakan aja. Iya. Musiknya tetap bisa jalan. Betul. Yang penting bagaimana caranya ekonomi dari para seniman-seniman ini tetap berjalan gitu. Iya. Atau ngulik bikin Tutorial gitu ya. bikin tutorial di YouTube. Atau kayak teman-teman sekarang nih, kayak kalian Iya. bikin Vlog gitu ya. bikin vlog kayak gini. Ya, Termasuk usaha ya. ya maksudnya dengan apa namanya dengan intelektual kalian dan kemampuan kalian kan Betul. apa yang bisa kalian bahas. Iya. Ini kan waktunya kita saling mencerdaskan. Betul. Orang mah semua pada pintar. Kecerdasan itu juga harus dibangun tetap. Mungkin kan teman-teman juga yang not balok, yang otodidak gitu kan, dia mahir bermusik gitu ya, bisa juga jadi guru gitu ya. Bisa Juga kan ya, guru online. Nah itu jadi guru benar. online. Bisa Kang ya. Opsi-opsinya gitu Kang ya. Kayaknya banyak deh hal yang bisa dilakuin oleh seorang musisi karena musisi pun manusia. Iya. Ya, mereka yang suka nulis nih, musisi kan pintar nulis juga tuh. Kenapa mereka nggak ada salahnya yang bisa biasa nulis ya bikin novel atau bikin apa buah pikirannya dituangkan ke tulisan dan tulisannya bisa dibukukan terus dijual. Itu teman-teman bangsa lagi.
survive. Karena manusia itu makhluk yang paling bisa beradaptasi. Manusia itu makhluk yang paling cerdas beradaptasi. Iya. Dan kita jangan mengurangi potensi diri sebagai manusia. Bayangin kalau kita jadi bikin manusia, bisa nggak sih? Berarti kita tuh mesin yang bisa dikatakan cukup luar biasa. Si manusia ini, jadi manusia yang menjadi manusia gitu. Manusia manusiawi, makanya jadi manusia. Benar. Belajar juga, kalau saya sih nggak suka mengikuti pelajaran yang seperti misalkan dari A dulu, B, C, D gitu. Sama pengennya dari ujung dulu, sana dulu, baru mundur. Dia udah tahu kisi-kisinya. Ya nggak ada patokannya mungkin. Kalau buat saya masih bebasin aja lah Pak. Nggak baku jadi. Baku berarti. Nggak harus terlalu baku lah gitu. Ini bahasanya baku soalnya kemarin. Jadi saya pakai bahasanya baku. Apa itu baku? Enggak baku kata saya. Bebasin aja. Iya maksudnya kita juga harus fleksibel gitu. Nah, fleksibel bahasanya betul. Belajar fleksibel aja gitu. Terus ya belajar untuk saling menyayangi lah dan sama makhluk hidup manusia gitu ya. Ini teman-teman. Grants. Keren. Harga mati. Ya. Keren. Untuk dari Grants Cukup Maniknya harga mati. ada tambahan, Kang Ivan? Bangga kan sih. Kalau Ini- Cukup Manik, Mhm. ya kayak sekarang kan Cukup Manik tetap berkarya walaupun beda kota, kita tetap mempersiapkan single-single baru, buat album baru. Terus saya juga lagi nyiapin beberapa item merchandise gitu. Oh. Bagaimana caranya Cukup Manik tetap bisa hidup. Jadi gini sih, saya coba balik metode berpikir saya gitu dalam bermusik. Mungkin orang berpikir bahwa saya harus hidup dari musik. Kalau saya coba balik, bagaimana caranya saya bisa menghidupi musik. Oh, itu ya. Kayak gitu. ya. Bagaimana musik saya bisa hidup. Itu penting itu. Benar. Nah, ini kan udah ngobrol panjang-panjang nih. Nah, kayaknya gini Kang Ivan, Kang Eski ini kasih masukan lah buat teman-teman. Saya banyak teman-teman yang masih muda-muda dan jago-jago mainnya, supaya dapat motivasi, dapat dukungan dari Terutama musisi nih, terutama nih. Ya sebenarnya semua, cuman Semua, oke. terutama teman-teman musisi, teman-teman saya yang nonton. Tapi untuk semua sih kan global Iya. gitu. Nah, kasih motivasi kan yang tadi jadi diri sendiri akan lebih inilah. Ya, benar. Kalau saya sih lebih cenderung teman-teman maksimalin apa yang menjadi potensi teman-teman gitu ya. Karena teman-teman di setiap manusia dimanapun mereka tuh memiliki gift dari Tuhan dan masing-masing punya sidik jari sendiri gitu ya. Punya blueprint sendiri, maksimalin apa nih yang kalian punya. Kalian kenali diri sendiri, sukanya di mana, jalani apa yang kalian suka. Terus untuk teman-teman seniman tetap berkarya gitu ya, selalu tetap bikin karya apapun karyanya itu, dan beradaptasilah dengan keadaan. Karena kita pada ketika kita dingin kita pakai jaket kan. Iya, betul ya. Terus menyesuaikan. Ketika kita gerak tahu-tahu ada AC. Betul. Nah, padahal lebih enak alam. Terbuka buat saya. Gelembugnya. Saya suka AC. Tetap masih suka ciptaan Tuhan saya mah ya. Nah, iya benar kan. Ya gitu ya. Iya. Sama itu Kang yang tadi yang manfaatin yang ada gitu kan tadi. Ya, dan teman gitu. teman-teman juga harus bisa memanfaatkan dari apa yang kalian miliki gitu ya. Tidak hanya melulu karena merasa kurang akhirnya kalian harus bla. Nanti ketika kalian sudah memaksimalkan dari apa yang kalian miliki dan ternyata masih kurang, baru di situ upgrade. Nah, itu. Di situ. Kebutuhan berarti Kang ya. Kebutuhan dulu. Sesuai kebutuhan. Kita berbicara sesuai kebutuhan. Karena keinginan tuh kadang absurd juga. Keinginan tuh kadang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kata Iwan Fals mah Kang, keinginan adalah sumber penderitaan. Hey, Kata Iwan Fals itu. Ya. tapi jangan salah Pak. Keinginan harus punya Pak. Ketika manusia tidak memiliki keinginan, menurut saya tujuannya apa gitu? Kita harus punya keinginan. Saya ingin apa nih? Iya. Doa juga Kang ya. Doa juga. Iya, keinginan. Misalnya saya ingin batagor. Kalau saya nggak pergi ke tukang batagor, nggak nyari tukang batagor, saya akan dapat batagor. Nah gitu. Artinya kan prosesnya. Proses tuh. Nah, berbicara kesuksesan itu adalah ketika kita menjalani setiap proses sesuai dengan kadarnya. Dan kita bisa melalui setiap proses.
Dan Proses, itulah iya. kesuksesan. Tenang aja gitu. Jalani aja yang ada dan bebaskan. Enjoy life now. Itu teman-teman nasihat dari Kang Kang Eski. Eski. Ya, enjoy Cukup life money. now. Seperti paper kai ini ya, enjoy life now. Nikmati Belum. nikmati kehidupan saat ini dan bersyukurlah. Nah, itu yang paling dalam. Saya juga Paling penting. bersyukur. Nah, itu intinya. Ya bersyukur panjang ngomongin Ya. syukur panjang lagi. Banyak lagi. Tapi Udah. intinya jadikan musik ini sebagai satu disiplin ilmu, Ya. terutama untuk mereka yang mengurus negeri gitu. Hmm. Ini adalah aset Nah, itu. untuk teman-teman yang bermain musik, tetap berkarya, maksimalkan apa yang kalian punya, dan jadilah diri sendiri. Gak apa-apa punya influence mah, Iya. tapi itu mah mereka sebagai guru kita, Motivasi dan guru. motivasi untuk memotivasi kita, tapi jadilah diri sendiri gitu, maksimalin apa yang kita punya. Nah, betul itu. Karena apa yang Tuhan kasih itu baik, jauh-jauh lebih baik. Cuma kalian belum kenal aja. Kenali Tuhanmu juga. Bahaya jeruk. Ya. Benar Kang Ivan? Oke. Obrolannya. Gimana nih? Tadi kita udah bahas juga dari histori Cupu Manika seperti apa, terus gear Kang Eski dari mulai yang gear lautnya seperti apa, gitarnya apa, mungkin ya gitar ini yang sering dipakai manggung kan? Gitar pojok kawan-kawan. Gitar pojok. Kita ini sering kelihatan di foto-foto ya. Iya, Jadi iya, sering lah. iya, ini. Dan di video klip. Saya masih ingat Kang pas main di ini nih, di apa? Yang depan BC kan? Depan BNC, Gunawarman. CCF. Yang sama Elo itu. CCF. Kalau nggak salah gitarnya putus, Nah. pakai gitar lain, tapi tetap Kang Eski nyuruh di krunya Oh, di benar. pakai ini lagi Iya. tetap. Cinta sejati. Iya. Gantiin dulu ketunya, pasangin senar, saya pakai gitar yang lain dulu, Pakai lagi. Balik deh kan dia. Balik lagi. Nah, balikin lagi gitarnya. Yang tidak mau balik di kan kolot. maksudnya jangan Itu. dibahas. Jangan Karena dibahas. tetap jadi istilahnya bangun chemistry Iya. dengan apa yang kalian miliki. Dengan gitarnya bangun dulu chemistry-nya dong. Dengan riggnya juga bangun dulu chemistry-nya. Dan bangun juga chemistry dengan teman-temannya. Nah, itu ya. Kayak gitu. Jadi jangan misalkan ini nggak cocok, ini nggak cocok, nggak gitu juga Iya. kali. Bangunlah pertemanan dalam bermusik, chemistry, bangun. Nah, itu pan bahasa baheula mah ngeband tong cule cenah. Kombosi lah, kalem lah gitu Ya, santai. bangun chemistry lah dengan teman-temannya gitu kan, kasih sayang bangun gitu. Silaturahim. Ya, Jelas. Eta. Nomor IG-nya sebetulnya. Tapi bangun atuh, Bangun itu Kang ya. bagus atuh, orang teh sesama manusia saling membutuhkan. Iya. Saling berbagi kan. Nah, saling membutuhkan kayak gitu. Jadi dalam bermusik, dalam ngeband tuh bukan hanya sekedar mainin musik, ngeband keren gitu di panggung. Ya turun mah tetap orang butuh ngelayan. Iya. Tapi bangun akhirnya mesti dengan sesama teman gitu. Ugal-ugalan mah boleh, bebas kan gitu. Itu sama-sama. Ya kayak Cupu Manik kenapa gitu sampai saat ini masih begini, masih ada gitu ya. Karena kami membangun chemistry. Band yang jarang latihan, Jarang latihan. Beda-beda kota di kan. Beda kota. Langsung main. Jarang latihan. ketemu Banyak soundcheck, main. ketemu soundcheck, manggung, ketemu soundcheck. Udah kita band sering latihan jarang main. Beda kan. Band briefing-an. Band briefing terus nggak pernah main kan. Itulah chemistry itu. Beda kota, ketika ketemu tahu-tahu manggung gitu. Karena emang pas soundcheck tuh udah langsung tek gitu kebangun chemistry-nya. Dapat ya. Ada rasa rindu gitu, hal kayak gitu. Kangen yang ya. Aduh. Gitu kan. Iya. Hal kayak gitu. Aku mau ya kita berkeluarga, pacaran gitu. Sama. Baru Ya. pacaran sih. Sudah berkeluarga. Sudah Teman-teman berkeluarga. udah berpacaran nggak sih? Ya, kayak gitu lah bermusik. Kayak gitu Pak. Oke, santai. Oke. Paling barangkali dari teman-teman mungkin ada yang pengen tahu lebih detail, mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga. Kalau misalkan ada yang ditanyakan juga mungkin masalah gear Kang Eski seperti apa, Seputar Cupu Manik. seputar Cupu Manik, mangga Boleh. Mangga. ditulis di komen. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul.
Bye.